Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 3 November berjudul Iblis Dikeluarkan. Ayat intinya diambil dari Wahyu 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Semua penghuni surga dipanggil untuk tampil di hadapan Bapa, agar setiap kasus ditentukan. Iblis tanpa malu-malu memberitahukan ketidakpuasannya bahwa Kristus lebih baik daripada dia. Dia berdiri dengan bangga dan mendesak bahwa dia harus setara dengan Tuhan dan harus dibawa ke konferensi dengan Bapa dan memahami tujuannya. Allah memberitahukan kepada iblis bahwa hanya kepada putranya sendiri dia akan menyatakan tujuan-tujuan rahasianya, dan dia mengharuskan semua keluarga di surga, bahkan iblis, untuk menyerahkan kepadanya ketaatan yang implisit dan tidak dipertanyakan. Tetapi bahwa dia atau iblis telah membuktikan bahwa dirinya tidak layak berada di sorga. Kemudian, iblis dengan penuh semangat menunjuk simpatisannya yang terdiri hampir setengah dari semua malaikat dan berseru, "Ini bersamaku. Maukah engkau mengusir ini juga dan membuat kehampaan di sorga?" Dia kemudian menyatakan bahwa dia siap untuk melawan otoritas Kristus dan untuk mempertahankan tempatnya di surga dengan paksaan kekuasaan, kekuatan melawan kekuatan. Malaikat-malaikat yang baik menangis mendengar kata-kata iblis dan keangkuhannya yang luar biasa. Allah menyatakan bahwa pemberontak tidak lagi tinggal di surga. Keadaan mereka yang tinggi dan bahagia telah diselenggarakan atas ketaatan pada hukum yang telah Allah berikan untuk mengatur tatanan kecerdasan yang tinggi. Tetapi tidak ada ketentuan yang dibuat untuk menyelamatkan mereka yang berusaha melanggar hukumnya. Iblis menjadi berani dalam pemberontakannya dan menyatakan cemohnya terhadap hukum pencipta. Iblis ini tidak tahan. Dia menuntut bahwa malaikat tidak membutuhkan hukum, tetapi harus dibiarkan bebas untuk mengikuti kehendak mereka sendiri yang akan membimbing mereka dengan benar. Hukum itu adalah pembatasan kebebasan mereka, dan bahwa untuk menghapuskan hukum adalah salah satu objek hebat dari kedudukannya seperti yang telah dilakukannya. Dia berpikir bahwa kondisi para malaikat perlu ditingkatkan. Tidak demikian pikiran Tuhan yang telah membuat hukum dan mengagungkannya sama dengan dirinya. Kebahagiaan seluruh malaikat terdiri dari ketaatan sempurna mereka terhadap hukum. Semua memiliki pekerjaan khusus yang ditugaskan kepada mereka, dan sampai iblis memberontak, telah ada keteraturan sempurna dan tindakan harmonis di sorga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapa berkonsultasi dengan Yesus dalam hal sekaligus melaksanakan tujuan mereka untuk membuat manusia menghuni bumi. Dia akan menempatkan mereka dalam masa pencobaan untuk menguji kesetiaan mereka sebelum mereka dapat dijadikan aman sampai kekekalan. The Spirit of Prophecy, Jilid 1,
halaman 22 dan 23. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan tentang asal mula dosa di sorga. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana iblis setelah berdosa dilemparkan dari sorga dan dibuang ke bumi ini. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk menuruti segala hukum yang Engkau berikan sebagai bukti penurutan kami akan Engkau, dan biarlah itu boleh menjadi berkat tersendiri bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.